Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok H ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai intercompany profit transaction yaitu mengenai plan aset. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Hanikmun Farida dengan NPM terakhir 002, kemudian ada Irara Manitriko yaitu NPM terakhir 012, ada Nur Sabrina Melaining NPM terakhir 024, ada Angelia Marsyadeva NPM terakhir 153, kemudian ada Dia Novitasari dengan NPM terakhir 356. Baik, yang pertama saya itu akan mempresentasikan materi learning objektif nanti 1, yaitu mengenai dampak intercompany profit dari transfer plan aset terhadap laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini ada 3 poin konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke soalnya. Yang pertama mengenai unrealized profit dari transfer plan aset antar afiliasi itu harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Nah, yang kedua, eliminasi ini nggak selesai dalam 1 atau 2 periode seperti inventaris, tapi bertahan sampai asetnya itu dijual atau asetnya itu habis sekarang disusutkan. Kemudian yang ketiga itu arah penjualan. Jadi apakah transaksinya itu downstream atau upstream? Karena arah penjualan itu nanti digunakan untuk menentukan siapa yang menanggung eliminasi tersebut. Nah, kemudian di samping ini juga ada contohnya. Jadi situasinya itu Sun Corporation itu adalah anak perusahaan dari Pop Corporation. Nah, Pop itu membeli Sun dengan kepemilikan 90% sahamnya. Terus Pop itu menjual tanah ke Sun, harga pokoknya itu $80.000, terus dijual dengan harga $100.000. Jadi kan ada untung $20.000, ada unrealized gain-nya $20.000. Nah, karena ini transaksinya antara parent jual ke subsidiary, maka transaksinya ini disebut dengan downstream sale. Nah, terus untuk mencatat investasinya, Pop itu membuat 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu mencatat 90% dari net income Sun itu sebesar $126.000 dengan jurnal investment pada income from Sun sebesar $126.000. Kemudian jurnal yang kedua itu untuk mengeliminasi unrealized gain $20.000 tadi dengan jurnal income from Sun pada investment in Sun sebesar $20.000. Jadi net investment income Pop dari Sun adalah $106.000. Nah, sekarang kita tuh melihat bagaimana entry work paper konsolidasinya yang ada di 2 kotak slide ini. Yang kotak pertama itu adalah entry yang dibuat pada tahun penjualan, yaitu tahun 2016. Entry-nya atau jurnalnya itu mendebit gain on sale of land dan mengkredit land masing-masing $20.000. Tujuannya ada 2. Yang pertama itu menghapus gain yang belum terrealisasi dari laporan laba rugi konsolidasi, dan yang kedua itu untuk mengembalikan nilai tanah ke harga pokok aslinya, yaitu $80.000 di neraca konsolidasi. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, tanah itu belum berpindah keluar entitas, jadi tidak boleh tercatat $100.000. Kemudian yang kotak yang kedua itu adalah jurnal yang dipakai di tahun-tahun berikutnya. Selama tanahnya masih dipegang oleh Sun, jurnalnya itu berubah. Yang didebit sekarang adalah investment in Sun, bukan lagi gain on sale of land. Kenapa kok berubah? Karena gainnya itu sudah tidak muncul lagi di laporan laba rugi Pop di tahun berikutnya. Tapi nilai tanah di buku Sun itu masih tetap overvalue $100.000. Jadi di debit investment in Sun berfungsi untuk menjaga resiprokal atau keselarasan antara akun investasi Pop dengan ekuitas Sun di awal periode. Nah, terus contoh yang terakhir kita masuk ke upstream sale of land. Jadi kalau tadi kan downstream yang menjual adalah parent ke subsidiary, sekarang kebalikannya. Jadi Sun yang menjual ke parent, ke Pop. Jadi Sun yang menjual tanah ke Pop, gainnya itu $20.000. Nah, sekarang ada di laporan laba rugi Sun, bukan Pop. Di bagian atas slide bisa kita lihat screenshot soal dari jurnalnya. Jadi jurnal pertama Pop itu tetap sama, mencatat 90% net income Sun sebesar $126.000, tapi jurnal keduanya itu berbeda. Kalau downstream Pop itu mengeliminasi 100% gain, yaitu $20.000. Nah, tapi untuk upstream Pop itu hanya mengeliminasi 90% dari $20.000, yaitu $18.000. Kenapa kok 90%? Karena gain ada di Sun dan Pop itu hanya mengakui porsi miliknya sebesar 90%. Sisa 10% itu bagian NCI-nya atau not controlling interest-nya. Nah, di kotak bawah itu kita bisa lihat ada work paper entry-nya untuk tahun berikutnya. Jurnalnya itu mendebit investment in Sun $18.000 dan mendebit non controlling interest-nya $2.000, lalu di kredit ada land sebesar $20.000. Jadi totalnya tetap sama $20.000, tapi sekarang dibagi sesuai proporsionalnya.
$18.000 itu adalah representasi dari 90% kepemilikan POP terhadap Sun, dan 2.000 itu adalah representasi dari 10% bagian non-controlling interest-nya. Jadi intinya, baik downstream maupun upstream, LAN itu selalu dieliminasi penuh $20.000 di laporan konsolidasi. Yang membedakan hanya siapa sih yang menanggung eliminasinya. Terus kalau downstream itu ditanggung 100% oleh controlling interest, sedangkan upstream ditanggung proporsional antara controlling dan juga non-controlling interest. Demikian presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laba antar perusahaan atas aset tetap yang dapat disusutkan. Jadi, laba antar perusahaan pada penjualan aset tetap yang dapat disusutkan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi selama laba tersebut belum direalisasi atau belum dijual ke pihak luar dan belum digunakan. Nah, hal ini membuat penyesuaian itu lebih kompleks karena adanya penyusutan yang mempengaruhi laba setiap tahunnya. Nah, pada penjualan downstream atau induk ke anak, itu laba muncul di laporan induk dan harus dieliminasi dari laba konsolidasi, dan aset tetap disesuaikan kembali ke nilai buku semula atau seolah-olah transaksi itu tidak terjadi. Nah, jika penjualan terjadi pada akhir tahun, maka seluruh laba itu masih belum direalisasi, sehingga dieliminasi secara penuh. Sedangkan jika penjualan terjadi secara awal tahun, maka sebagian laba itu dianggap direalisasi melalui penyusutan. Nah, selisih penyusutan antara harga jual dan nilai buku ini menjadi bagian laba yang direalisasi secara bertahap. Lalu terdapat penjualan downstream pada akhir tahun. Nah, misalkan Pump Corporation itu menjual mesin kepada anak perusahaannya yang dimiliki 80%, yaitu Sun Corporation pada 31 Desember 2016. Nah, mesin tersebut memiliki nilai buku atau biaya belum disusutkan sebesar 50.000 pada tanggal tersebut, yang biaya 90.000 dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 40.000 dan dijual kepada Sun seharga 80.000. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian dalam pembukuan PAM dan Sun itu sebagai berikut. Di dalam buku PAM itu terdapat kas sebesar 80.000, lalu akumulasi penyusutan sebesar 40.000 dan mesin 90.000, lalu laba penjualan mesin sebesar 30.000. Sedangkan di buku Sun itu terdapat mesin pada kas sebesar 80.000. Nah, terdapat laba yang belum direalisasi pada buku PAM per 31 Desember 2016, sehingga PAM itu menyesuaikan laba investasi metode ekuitasnya untuk tahun 2016 sebesar seluruh laba yang belum direalisasi. Untuk pencatatannya itu pendapatan dari Sun pada investasi pada Sun sebesar 30.000. Lalu laba dari penjualan mesin itu tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2016, dan mesin harus dilaporkan dalam neraca konsolidasi sebesar 50.000 atau nilai buku bagi entitas konsolidasi. Nah, penyesuaian konsolidasi untuk mencapai hal ini, maka laba penjualan mesin pada mesin itu sebesar 30.000. Nah, dapat dicatat dengan mendebit laba penjualan mesin sebesar 30.000 itu mendebit mesin 10.000 dan mengkreditkan akumulasi penyusutan mesin sebesar 40.000. Nah, secara konsep metode ini lebih baik karena menghasilkan nilai aset dan akumulasi penyusutan yang sama seperti jika transaksi antar perusahaan itu tidak terjadi. Namun secara praktis, rincian tambahan tersebut biasanya tidak diperlukan karena jumlah aset yang sama dapat diperoleh tanpa pencatatan tambahan. Nah, tidak diperlukan penyesuaian untuk kepentingan non-pengendalian karena penjualan antar perusahaan tidak mempengaruhi Sun. Nah, analisis ini serupa dengan penjualan antar perusahaan atas tanah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya terdapat penjualan downstream pada awal tahun. Nah, jika penjualan dari PAM ke Sun terjadi pada 1 Januari 2016, maka mesin akan disusutkan oleh Sun selama tahun 2016, dan laba yang belum direalisasi akan diakui secara bertahap sepanjang tahun tersebut. Nah, diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, mesin ini memiliki sisa umur manfaat 5 tahun tanpa nilai residu, dan metode penyusutan garis lurus
terus digunakan. Nah, penyusutan yang dicatat Sun itu sebesar 16.000 untuk tahun 2016 yang didapat dari 80.000 dibagi dengan 5 tahun. Namun, bagi entitas konsolidasi, penyusutan itu seharusnya 10.000 itu didapat dari 50.000 dibagi 5 tahun. Nah, selisih 6.000 ini merupakan pengakuan sebagian laba yang belum direalisasi yang didapat dari 30 dibagi 5 tahun. Nah, untuk mengeliminasi dampak penjualan antar perusahaan dari akun investasi PAN pada tahun 2016, PAM itu membuat jurnal sebagai berikut. Pendapatan dari Sun sebesar 30.000, lalu investasi pada Sun sebesar 30.000, dan investasi pada Sun sebesar 6.000 pada pendapatan dari Sun sebesar 6.000. Nah, dengan demikian, eliminasi dampak penjualan antar perusahaan ini mengurangi pendapatan investasi PAM tahun 2016 sebesar 24.000. Yang 30.000 itu laba yang belum direalisasi dikurangi 6.000 yang telah direalisasi melalui penyusutan. Nah, meskipun laba Sun berkurang akibat penyusutan berlebih sebesar 6.000 pada tahun 2016, maka jumlah tersebut dianggap telah direalisasi melalui penggunaan aset sehingga tidak diperlukan penyusutan aset kepentingan non-pengendalian lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengakui laba yang terrealisasi yang sebelumnya ditangguhkan atas transfer aset tetap. Jadi di sini intercompany ini sendiri adalah penjualan aset perusahaan dalam satu grup, yaitu induk dan juga anak, yang dapat menimbulkan laba secara pencatatan masing-masing perusahaan. Nah, tetapi perusahaan ini dalam labanya itu belum terrealisasi dari sudut pandang dari si perusahaan ini. Nah, permasalahannya itu labanya internal ini membuat nilai aset dan juga labanya dalam laporan konsolidasi ini terlalu tinggi, sehingga menyebabkan beban depresiasi yang tidak akurat ataupun tidak wajar. Nah, oleh karena itu dalam konsolidasi seluruh laba itu harus dieliminasi, kemudian nilai aset itu dikembalikan ke nilai awal menurut perusahaan dan juga depresiasinya disesuaikan. Nah, laba tersebut itu kemudian diakui secara bertahap seiring dengan penggunaan aset atau saat aset itu dijual ke pihak luar. Kemudian di sini ada contoh kasusnya di sini contohnya ada downstream sale, yaitu penjualan mesin dari nilai perusahaan induk PAM kepada anak perusahaan atau Sun yang menghasilkan laba sebesar 30. Nah, namun labanya tersebut itu belum direalisasikan dari sudut pandang grup karena transaksi terjadi dalam satu entitas ekonomi yang sama, yang dimana artinya itu laba itu tidak boleh diakui dalam laporan konsolidasi dan harus dieliminasi, serta nilai aset mesin itu harus disesuaikan dalam laporan kembali ke biaya perolehan awal bagian si perusahaan tersebut. Nah, selain itu, karena anak perusahaan itu menghitung depresiasi berdasarkan nilai yang sudah mengandung laba, maka beban depresiasi ini juga menjadi terlalu besar dan perlu dikoreksi. Nah, permasalahan ini menuntut adanya penyesuaian tidak hanya dalam satu transaksi yang terjadi, tetapi juga pada periode-periode berikutnya melalui pengakuan secara bertahap seiring penggunaan aset tersebut. Di sini ada penyesuaian ataupun adjust dan juga eliminasi, yaitu ada dua penyesuaian utama, yang dimana yang pertama mengeliminasi laba dan koreksi aset, yang dimana gainnya itu 30, mesinnya itu turun menjadi 30, yang dimana tujuannya untuk menghilangkan laba internal dan juga mengembalikan nilai aset ke nilai grup. Kemudian yang kedua itu ada koreksi depresiasi, yaitu depresiasi expense yaitu turun menjadi 6, kemudian akumulasi depresiasi turun menjadi 6.000 karena nilai asetnya itu sebelumnya terlalu tinggi sehingga depresiasinya juga terlalu besar. Kemudian selanjutnya mengenai pengakuan laba bertahap. Jadi labanya 30.000 itu tidak hilang tetapi diakui bertahap selama masa. Jadi perhitungannya itu 30 dibagi 5 tahun yaitu sama dengan 6.000 per tahun. Yang dimana tahun 2016 itu laba diakui masih 0. Kemudian tahun 2017 sampai 2021 itu laba yang diakui yaitu 6. Yang dimana total tetapnya itu menjadi 30.000. Nah, kemudian jurnal tahun berikutnya pada tahun 2017 sampai 2020 itu setiap tahunnya itu jurnalnya yaitu investment in Sun itu sebesar 6.000 ya, di debit, kemudian income from Sun itu
di kredit yaitu 6.000, ya ini menunjukkan bahwa laba itu mulai direalisasi seiring penggunaannya aset. Kemudian penyesuaian saldo awalnya yaitu menyesuaikan akun investasi, kemudian menyesuaikan akumulasi depreciation, dan juga menyesuaikan nilai aset, yang dimana nilai investasi insanya itu 24.000, akumulasi depresiasinya itu 6.000, kemudian dari mesin atau nilai asetnya ini sendiri yaitu 30.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek dari penjualan upstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Jadi, penjualan upstream adalah penjualan yang dilakukan oleh anak perusahaan pada perusahaan induk. Nah, dalam kasus ini, perusahaan Son menjual sebuah truk ke perusahaan Pop. Pop ini memiliki 80% saham Son. Nah, truk tersebut dijual dengan laba sebesar $3.000, tapi laba ini belum bisa diakui secara konsolidasi karena secara ekonomi, induk dan anak ini masih dianggap satu entitas. Nah, laba ini baru akan diakui secara bertahap melalui penyusutan selama 3 tahun, karena sisa manfaat truknya ini adalah 3 tahun dengan nilai residu $3.000. Nah, setiap tahun penyusutan ini sebesar $1.000 akan mengurangi laba belum direalisasi. Karena POP ini hanya memiliki 80%, maka bagian POP dari realisasi laba tersebut adalah $800 per tahunnya. Nah, dampaknya bisa kita lihat pada akun investasi POP pada tahun 2016. Investasi POP ini tercatat $438.400, tetapi 80% dari ekuitas Son sebenarnya adalah $440.000. Jadi, ada selisih negatif $1.600. Selisih ini terus mengecil hingga tahun 2018 menjadi 0. Artinya, laba sudah sepenuhnya terrealisasi. Kita masuk ke inti dari proses konsolidasi, yaitu ayat jurnal eliminasi. Ada beberapa jurnal yang dibuat setiap tahun, tergantung apakah itu tahun penjualan atau tahun berikutnya. Nah, tahun 2016 yaitu tahun penjualan. Pertama, kita eliminasi laba yang belum direalisasi dengan mendebit akun gain on sale milik Son dan mengkredit akun truk. Nah, tujuannya mengembalikan nilai truk ke harga perolehannya semula sebelum mark up. Nah, kedua, kita eliminasi beban penyusutan berlebih karena truk ini sudah diturunkan nilainya, maka beban penyusutan yang benar ini hanya $2.000 bukan $3.000. Nah, selisihnya adalah $1.000, kita kredit ke depreciation expense. Nah, ketiga, kita eliminasi pendapatan dari anak yang dicatat POP dengan mendebit income from Son dan mengkredit investment in Son. Nah, keempat, kita catat bagian non-pengendali sebesar 20% dari laba Son yang sudah direalisasi. Angkanya yaitu $1.600. Nah, terakhir kita eliminasi saldo ekuitas Son awal tahun dan memisahkan bagian untuk investasi POP dan non-pengendali. Selanjutnya masuk ke tahun 2017, yaitu tahun pertama setelah penjualan. Nah, kita masih punya sisa laba direalisasi sebesar $2.000. Dalam jurnal, kita ini mendebit investment in Son sebesar $1.600 dan mendebit non-controlling interest sebesar $400, di mana yang artinya kita menyesuaikan naik investasi POP dan menurunkan ekuitas non-pengendali karena sebagian laba sudah mulai terrealisasi. Nah, jurnal lainnya sama seperti tahun 2016, termasuk eliminasi penyusutan dan pendapatan dari anak. Lalu selanjutnya tahun 2018, yaitu tahun kedua, sisa laba belum direalisasi, tinggal $1.000. Maka alokasi ke investasi POP ini $800 dan ke non pengendali yaitu $200. Rumus bagian non pengendali ini adalah 2% dikali buka kurung laba Son dikurangi laba belum direalisasi ditambah penyusutan yang terrealisasi pada tahun tersebut.
Di mana yang intinya kunci utama dalam penanganan upstream sale adalah konsistensi dalam mengalokasikan eliminasi laba antara induk dan non-pengendali setiap tahun hingga laba tersebut benar-benar terrealisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset pabrik yang dijual di bawah nilai wajar. Penjualan aset tetap antar perusahaan dengan kerugian itu memerlukan evaluasi khusus untuk memastikan bahwa kerugian tersebut itu bukanlah kerugian yang seharusnya diakui oleh penjual dalam pembukuan terpisah sebelum penjualan antar perusahaan. Nah, kecurigaan serupa itu dapat muncul jika anak perusahaan itu menjual asetnya kepada perusahaan induk dengan harga di bawah nilai wajar. Penjualan antar perusahaan dengan harga di atas nilai wajar itu juga dapat menciptakan ketidakadilan. Di sini terdapat contoh dari konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Misalkan sebuah mesin memiliki sisa umur manfaat 5 tahun. Ketika dijual pada 1 Januari 2016 kepada Sun Corporation, yaitu anak perusahaan Pop Corporation yang 90% sahamnya itu dimiliki dengan harga $20.000. Nah, nilai buku Pop adalah $30.000. Pop memiliki kerugian tak terrealisasi sebesar $10.000 yang diakui secara bertahap selama 5 tahun. Jika laba bersih Sun untuk tahun 2016 itu adalah $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, Pop itu dapat mencatat pendapatannya dari Sun seperti berikut, yaitu mesin pada kerugian penjualan mesin $10.000 ini digunakan untuk menghilangkan kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi pada penjualan. Lalu yang kedua, jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar $2.000 itu untuk meningkatkan beban penyusutan agar mencerminkan penyusutan berdasarkan harga pokok. Lalu selanjutnya mesin beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dan investasi pada anak perusahaan, yaitu sebesar mesin $10.000, beban penyusutan $2.000, pada akumulasi penyusutan itu $4.000, dan investasi pada Sun $8.000. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan dampak penjualan antar perusahaan yang merugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inventaris yang dibeli untuk digunakan sebagai aset operasional. Nah, transaksi aset antar perusahaan itu tidak selalu masuk ke dalam kategori barang persediaan dan aset tetap. Misalnya, barang persediaan itu dapat dijual untuk digunakan dalam operasional perusahaan afiliasi. Nah, dalam hal ini, laba kotor atas penjualan akan direalisasikan untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi karena pembeli mendepresiasi properti tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Asumsikan bahwa Pop Company itu menjual komputer yang diproduksinya dengan biaya $150.000 kepada Sun Corporation, anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki dengan harga $200.000. Komputer tersebut itu memiliki masa manfaat yang diharapkan selama 5 tahun dan metode penyusutan garis lurus digunakan. Laporan laba rugi terpisah Pop itu mencakup penjualan antar perusahaan sebesar $200.000, tetapi biaya penjualan Sun itu tidak termasuk pembelian antar perusahaan karena harga pembelian tercermin dalam aset tetapnya dan laba kotor sebesar $50.000 tercermin dalam akun peralatannya. Nah, jurnal kerja untuk mengkonsolidasi laporan keuangan Pop dan Sun pada tahun penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan $200.000 pada biaya penjualan $150.000 pada peralatan $50.000. Nah, jurnal ini digunakan untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan mengurangi biaya penjualan dan peralatan untuk biaya dan laba kotor masing-masing. Lalu selanjutnya
investasi pada SON sebesar $40.000, akumulasi penyusutan peralatan $20.000, pada peralatan $50.000, pada beban penyusutan $10.000. Nah, jurnal ini itu digunakan untuk mengurangi nilai peralatan ke harga pokoknya pada entitas konsolidasi.